hormat dan cinta kami untuk guru-guru kami yang terhormat, sesepuh kami yang mana hadir hari ini semua merapat dari alumni angkatan ke-23 Pondok Pesantren Darun Najah yang luar biasa, Dabors 23. Tepuk tangan untuk Dabors 23. Jujur, ini adalah pertemuan yang ke-7 kali setiap alumni Darun Najah hadir. Dan ini adalah pertemuan yang luar biasa. Kami melihat walaupun temanya angkatan di usia 40 tahun, tapi kami melihatnya seperti usia 30 tahun ke bawah semua. Jam 10 Ustadz kami datang ke sini, kami melihat layaknya anak-anak milenial. Kalau udah acara temu kangen alumni seperti ini, udah semuanya kangen-kangenan di sini. Tepuk tangan untuk alumni angkatan 23 hari ini. Baik, sebelum saya mulai teman-teman, saya nggak bisa melihat monitornya. Wait. Audio yang kami bawa ada satu alat yang kami linkkan ke Istana Bogor, bahwa ketika Pak Haji Edwin mengatakan dari Januari, saya masih ingat, akhir Januari, saat itu kami lagi di Pekanbaru, beliau mengatakan untuk hadir di acara ini. Kami linkkan ke protokoler di Istana Bogor dan mereka setuju bahwa ternyata yang mencintai atmosfer Darun Najah ini luar biasa. Selain angkatan ke-23, hari ini yang mendengarkan Anda melalui satelit frekuensi 102,7 dari Sabang sampai Merauke, hampir kurang lebih 2.500 yang siap mendengarkan Dabors 23. Saya minta semangat Dabors 23. Bismillah, kita mulai dalam waktu yang singkat hari ini, my people. Sebelum kami flight menuju ke Jambi siang ini, ketika ada tulisan "Are you ready?" maka semuanya pasti mengatakan "Yes sir." Sebentar ya, sok ibu ngobrol dulu ya. Besok saya kalau kayak gini nih. Di mana-mana angkatan saya juga kayak gitu bu, kalau udah acara temu kangen lah ya. Ya sebentar Mbak Vera. Sebentar ya, Dabors 23 sinergikan vokalnya terlebih dahulu. Operator di Jakarta, Manado, Surabaya, ketika kami mengatakan "Are you ready?" jawaban angkatan 23 adalah dua kata, "Yes sir." Ustadz mohon izin Ustadz. Sekarang kamu taruh di FAT, kamu produk kita hari ini. Ketika kami mengatakan "Are you ready?" jawaban Dabors 23 adalah "Yes sir." Bismillah, operator standby. Kita mulai. Bang Vera, Istana Bogor standby. Oh, kayak gini mendiamkan angkatan 23 ternyata ya. Kita beda-beda tipis Ustaz. Anak angkatan 2001, Anda angkatan 2000. Berarti kakak kelas anak hari ini ya. Kakak-kakakku yang baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ketika kami mengatakan "Are you ready?" jawaban Dabors adalah suaranya hanya 20%. Dabors jawabannya adalah pasti kalau udah kayak gini semuanya diam. Nama saya Happy Chandra, saya asli Tasikmalaya, tapi tinggal di Istana Bogor sejak tahun 2008 dan saya alumni dari Gontor tahun 2001, teman-teman. Dan hari ini saya bertemu dengan Anda karena saat itu kami berkiprah. Setelah keluar dari Gontor itu, kami berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Pasti Anda semua pasti pernah mendengar di acara 17 Agustus atau kemarin di acara G20 di Bali, ada suara di-announce dari Golden Dome Istana. Dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu Bapak Ibu? Kenapa saya katakan ini segmen 1? Ketika masuk ke atas karpet merah istana, orang istana mengatakan apa? Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Ketika pertama kali ketemu dengan protokoler, pertanyaan pertama dari protokoler apa? Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Mereka mengira alumni angkatan 23 hanya pintar mengajinya.
Mereka mengira alumni 23 ini hanya pintar dengan tilawahnya. Padahal Anda yang duduk depan kami ini, you have skill. Getarkan Nusantara dengan angkatan 23 ini. Karena usia pastinya itu akan menentukan kiprah antum akan hiasi langit Nusantara. Kenapa Anda katakan ini people? Saya masih ingat anak orang Tasikmalaya Ustadz. Anak Tasikmalaya Selatan yang dulu sebelum masuk ke pesantren, anak pendiam jarang bicara. Di panggung kecil anak masih ingat. Waktu itu panggungnya hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukuran 1 meter. Teringat saat itu seorang ibu memegang pundak anak sambil mengatakan, Chandra, hari ini kau hanya MC untuk seorang kepala desa. Kamu lihat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau bukan hanya untuk MC seorang kepala desa, bisa jadi di atas karpet merah istana sekalipun. Karena tak bisa dipungkiri Ustaz yang terhormat, semua yang hadir hari ini angkatan 23, wujud antum hari ini adalah jawaban dari doa-doa ibu Anda hari itu. Wujud Anda dengan buah hati Anda yang Anda cinta di usia Anda hari ini yang masih belia ini, itu adalah jawaban dari doa-doa ibu dan bapak hari itu. Dia berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Seperti antum di saat hari ini, saya yakin Anda juga pernah berbisik di bumi, dan Anda yakin doa-doa itu Allah akan mendengar. Ustaz, di atas karpet merah istana Ustaz, ketika Anda mengatakan Presiden Republik Indonesia, yang nampak di sayap kanan seorang ibu lagi berlinang air matanya Ustaz. Anda katakan, ibu, kenapa ibu menangis? Ternyata ibu itu dengan lirih mengatakan, Chandra, doa ibu terkabul. Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Kayaknya baru kemarin kau santri baru masuk ke pesantren. Kayaknya baru kemarin kau MC muhadoroh, dan muhadoroh itu adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Ya Ustaz ya. Ustaz, Ana lebih baik acaranya seperti reuni akbar. Kalau Ana tulis di sini seminar public speaking, pasti antum akan mengira hari ini pasti muhadoroh. Ana pernah ke Padang Payakumbuh Ustaz. Ada acara Grand Seminar Public Speaking. Santrinya 3.000 Ustaz. Pertama kali datang ke sana, Masya Allah apa yang terjadi. Yang kami lihat sorotan mata santri hari itu tak elok dipandang. Kayaknya mengatakan, Chandra, ada virus yang susah dimusnahkan sejak pondok ini berdiri. Apa itu Ustaz? Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Ya Ustaz ya. Kayaknya bukan hanya angkatan 23, sejak zaman Abu Jahal masuk Ghurfah Muhadharah, kayaknya kayak gitu ya. Tapi jawaban itu adalah jawaban yang kami sampaikan ke protokol istana. Mas, di pesantren pun kami diajarkan MC. Di pesantren pun kami diajarkan public speaking. Tiba-tiba apa yang terjadi? Keluar dari zona istana, bertemulah dengan orang-orang talent, namanya voice over. Kalau antum melihat tulisan Ana Happy Chandra, di bawahnya ada tulisan TV voice over. TV voice over itu ternyata kiprah Ana hari itu usia baru 30 tahun. Tapi ternyata Allah menggerakkan kami berkat kita cinta dengan pondok. Ana dulu di pondok Ustazah. Ana di pondok dulu Bismillah Ustaz. Hidup Ana nggak jauh dari mikrofon. Ngumumin sendal hilang gitu Ustaz ya. Anak kayak reunian juga sama antum hari ini ya. Karena kita satu ibu kandung. Kita terpaut dengan himne pondok, betul? Maka TV voice over, qadarullah. Ana diberi amanah untuk gabung menjadi voice over talent. Voice over itu artinya pengisi suara, teman-teman. Anda pasti pernah melihat. Ternyata anak Qismul I'lam, kalau di Gontor OPPM di sini apa Ustaz? OSDN. Pantesan Ustaz Erwin bagian keamanan di sininya ya. Oh, cocok. Qismul Aman. Anak Qismul I'lam. Karena Qismul I'lam dulu di Ghurfah kecil sebagai Qismul I'lam, ternyata itu menjadi bekal ketika di luar. Ada orang talent. Apa yang dikatakan orang talent itu? Mas Chandra yang dari pesantren itu ya Mas ya. Pertanyaannya aja gak enak banget didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Kalimahnya aja banyak mubazir. Kenapa gak kayak gini Mas? Santri kan itu lebih elegan. Betul Mas. Mas, suaramu ini cocok Mas jadi voice over. Di situ anak gak tahu apa itu voice over, karena di Mahat anak gak pernah dapat produk namanya voice over. Apakah ada? Mada dan Sulal Ana voice over? Gak ada. Ternyata Ustaz, voice over itu pengisi suara. Antum pasti pernah melihat di salah satu channel televisi kita mengisi suara channel yang satu ini. Anda pasti pernah mendengar di TV One muncul suara ini.
Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Doubles Generation. Anak cuma ngomong 4 detik. Ustadz, anak lagi nganggur saya. Di Tasikmalaya ditelepon orang TV One. Mas, yang MC di istana mas. Mas bisa jadi voice over nggak? Anak naik bis Ustadz 6 jam sampai ke Kampung Rambutan. Habis itu naik ojek menuju ke TV One hanya untuk ngomong itu. TV One memang beda. 4 detik doang Ustadz. Anak kan orang OPPM juga Ustadz. Kita nggak diajarkan tentang apa-apa. Hanya panca jiwa yang diajarkan, betul? Ternyata finance-nya mengatakan, Mas Chandra, terima kasih udah gabung sebagai voice over TV. Sama-sama Mbak, saya izin mau kembali ke Tasikmalaya. Sebentar Mas Chandra, jangan pulang dulu. Dia membawa kami ke ruang finance dan Mbak itu mengatakan, ini honor untuk Anda. Senang Ustadz. Lagi nganggur, anak cepat ambil tuh amplop. Anak buka di lobby TV One Ustaz. Masya Allah. Ternyata ketika kita sam'an wa ta'atan terhadap alam ma'had, Allah menjawabnya ad'afan mudha'afah. Anak buka angkanya. Ustaz, kalau antum melihat nih teman-teman di belakang, semua lagi nunggu berapa nih jumlahnya. Anak buka angkanya, nah tahaddas bini maafwan. Angkanya 27.500.000. Kalau antum mengatakan sukses di usia 40, di usia 30 pun itu harus sukses. Adakah antum lebih dari 40? Kesuksesan itu bukan hanya terpaut dengan angka di usia Anda. Bisa jadi sukses mungkin tidak di luar, tapi Anda sukses menjadi ibu dan ayah yang dibanggakan oleh buah hati Anda. Karena apa? Ternyata di situ anak kaget banget Ustaz. Masa cuma ngomong 4 detik, angkanya sampai 27.500.000. Kami tanya ke finance-nya. Finance-nya mengatakan, Pak Chandra, di sini Anak berdoa, anak akan cari iklan yang lebih panjang dari itu. Dikabulin Ustaz. Gabung lagi anak dengan salah satu channel. Salah satunya adalah channel Trans TV. Teman-teman, buah hati Anda senang banget kalau acara Trans TV. Kalau kami ngisi di anak-anak SMP, SMA, Anda pasti pernah melihat ada satu acara dan ini dia acaranya. Pasti Anda pernah mendengar suara ini teman-teman. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Bioskop Trans TV hanya di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Pasti antum lagi menghitung. Sabar detik, sabar detik. Dikali berapa? Ustaz, dikali berapa? Enggak Ustaz, ini mah intermezzo aja. Ternyata orang Trans 7 dia manggil, dia bilang apa? Mas dari pesantren Mas ya. Suaramu cocok loh Mas untuk ngisi di pagi hari. Di pagi hari Anda pasti pernah melihat dan mendengar sebelum Anda memberangkatkan putra-putri Anda ke sekolah. Anda pasti pernah melihat ada satu tayangan. Ini tayangannya betul? Hazanah Trans 7. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebentar belum selesai Bu. Kayaknya harus gini dulu nih ngobrol sama Dabors ini ya. Semuanya udah mulai fokus ke depan. Terakhir, Pak MC, Anda sampai jam berapa? Antum masih semangat? Enak banget, Anda yang duduk, saya yang bicara ya. Berapa? Oh baru 20 detik Pak Edwin katanya ya. Terakhir kita bergabung dengan Daber. Ternyata teman-teman afwan lastu mutakabbiran an hadza. Tak ada maksud menyombongkan diri. Santri itu bisa berkiprah bukan hanya sebagai seorang kiai. Andai kan salah seorang MC yang santri di situ. Dabers juga sama. Apapun profesi Anda, di situ ada Dabers dan ada tulisan Darun Najah yang sebagai kunci kesuksesan Anda. Daber jarang-jarang loh Kak. Alumni pesantren masuk ke zona Daber. Ngisi suara film itu butuh talent banget. Kalau di Gontor dulu ada panggung gembira. Oh Darun Najah apa Ustaz? Sama. Ternyata itu bekal banget ketika panggung gembira di Ma'had. Itu jadi bekal banget ketika di luar. Anda diberi amanah untuk mengisi suara film. Di Antv kita ngisi suara film. Di filmnya Mahabharata dan Joda Ambar. Afwan Ustaz, anak aja gak suka film-film ini. Kalau antum bilang Pak Epi kalau gua gak suka kenapa kau terima? Lumayan episode yang panjang Ustaz. Bunda, biasanya mama yang suka nonton film ini. Ibu mau dengar? Pasti Anda pernah mendengar ada suara karakter film
dan muncul suara film di Mahabharata, dan muncul suara ini. Lagi nunggu ya? Kehelah ini kehalangan tiang. Anda pasti pernah mendengar ada film dan muncul karakter ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka Sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ustaz, kira-kira yang paling mahal apanya? Dari 12 dabar di Indonesia yang bisa tertawakan gitu hanya 5 orang, anak orang ketiga. Gampang-gampang susah. Datang ke Mataram, anak Mataram dia bertanya, Pak Chandra, itu suara Anda kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ ada istighfar. Tidak mungkin Anda masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Aku ingin beli modal. Atau ngobrol dengan istri Anda kan nggak mungkin kayak gitu. Tolong buatkan kopi untukku. Sionan nanti istri Anda kalau kayak gitu ya. Saya senang. 15 menit pertama membuat Dabors pecah. Sebentar ya. Anak senang banget kalau ada segmen ya. Ustaz, antum kan MC. Ini MC keren banget suaranya. Ini MC-nya Dabors nih ya. Anak mohon antum membaca narasi ini, Ustaz. Ada mikrofon? Fadhal saya. Secangkir motivasi untuk generasi Dabors 23. Tulisannya Bunda, secangkir motivasi untuk generasi Dabors 23. Apa itu? Ini dia. Silakan Ustaz. Jadi alumni itu penting. Jangan yang penting jadi alumni. Tepuk tangan buat kakak kita yang berbicara. Kalau udah slide-nya ini, jadi alumni itu penting, jangan yang penting jadi alumni. Jadi seorang ibu itu penting, jangan yang penting jadi seorang ibu. Jadi seorang ayah itu penting, jangan yang penting jadi seorang ayah. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Doa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Pasti banyak yang mencatat untuk status di WA hari ini. Boleh juga. Jadi anak Dabors itu penting, jangan yang penting jadi anak Dabors. Kalau ada yang mengatakan, yang penting gua jadi alumni, pasti nggak beres dia. Yang penting gua jadi santri, pasti nggak beres dia. Kami dulu ke beberapa TV di Nusantara, banyak yang sudah meng-highlight tulisan ini. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik. Kenapa? Ya teman-teman, ketika Anda melihat tulisan ini dengan menarik, beberapa waktu lalu kami mengisi acara di segmen ini, ternyata usia 40 tahun ke atas atau Anda di usia 30 sampai 50 tahun, bisakah Anda meng-highlight tulisan anak ini yang sudah di-keep oleh hampir puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke? Ketika Anda melihat tulisan ini usia 30 sampai 50 tahun, kita masuk ke krisis seperempat abad atau dikatakan quarter life crisis. Percaya atau tidak ayah bunda, alumni dari pesantren, ini hasil survei para psikolog di Indonesia ketika hari itu kumpul di Jakarta Convention Center saat acara parenting Ana bersama Kak Seto dan Bunda Eli Rizwan. Ternyata usia 30 sampai 50 tahun itu ada satu not yang harus kita keep. Pertama, itu periode galau dalam hidupnya. Quarter life crisis, salah satu contohnya adalah dia krisis emosional. Alumni pesantren yang usianya 30 sampai 50 tahun, dia di not ketiga, dia kadang bingung dalam melangkah, mau ke kanan atau ke kiri atau jalan di tempat. Dan krisis life crisis ini adalah kadang-kadang kehilangan identitas. Tidak sedikit alumni dari pesantren, dia masuk ke zona terakhir ini, kehilangan identitasnya. Maka seperti kakak MC katakan tadi, jadi alumni itu penting, jangan yang penting jadi alumni. Maka Anda pun sama. Saatnya di usia Anda yang masih belia ini, Anda mengkip kalimat ini. Bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Tepuk tangan untuk Dabors 23. Maka itu unik dan tidak mungkin sama. Yang duduk depan Anda hari ini, Dabors 23, karakter Anda pasti berbeda dengan karakter Anda waktu kelas 6 KMI hari itu. Betul? Ada yang saat itu
Dia kelasnya mungkin kelas paling bawah di Gontor. Tapi hari ini, luar biasa. Dia menjadi orang yang nafi lil ummah. Tidak sedikit. Dulu teman-teman kami kelasnya B dari awal sampai akhir. Tapi ketika di luar, dia nggak bisa berperan untuk umat. Wujud antum hari ini, setiap karakter alumni itu unik dan tidak mungkin sama. Coba teman-teman lihat tulisan ini. Ketika kita di usia hari ini, maka ketika tulisan setiap karakter pembicara, setiap karakter alumni itu unik, maka tak bisa dipungkiri setiap generasi Dabors yang di depan kami hari ini tajam pada bidangnya masing-masing. Ada di antara Anda layak seperti alat ini. Silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Teman Dabors, apa kelebihan silet? Tajam teman-teman, tapi dia punya kekurangan. Kekurangan silet ini dia tidak digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah ada teman-teman Dabors yang menebang pohon dengan silet? Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Itu silet. Ada di antara Anda yang mungkin mengcapture satu gambar ini. Dia kapak laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak satu kali hempasan pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Ana belum pernah dengar ada santri Darun Najah yang dibotak pakai kapak. Berarti gara-gara slide ini berkumpul ribuan orang tahun 2018 di UI. Mereka berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakternya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat kedua tangan hampir kurang lebih 2 jam. Dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan dan mencari karakternya masing-masing. Yang mengangkat kedua tangan hari itu selama 2 jam, dia adalah generasi kampus Universitas Indonesia yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Anak Padang dia datang, anak kampus Sumatera Utara dia datang. Pak Chandra, aku sengaja jauh-jauh datang dari kampus Sumatera Utara. Aku ingin tahu Pak Chandra, karakterku di mana dan otakku di mana. Dia yang punya otak tapi nanya juga ada. Di situ ada bingung. Sekarang Dabors, tunjukkan kekompakan antum. Istana Bogor standby. Bismillah. Angkat kedua tangan antum tapi fokus, jangan sampai gagal di segmen ini. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi di usia antum yang semangat seperti semangat Anda waktu kelas 5. Cerdas pasti, terampil dan ceria. Dabors harus ceria, bahagia seperti kakak kita tadi bilang. Kita mulai ya, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, mulai. Amazing. Tim multimedia gambar, ambil gambarnya keren banget ini. Ustadz aja ikutan loh di sini di depan ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia generasi Dabors yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Siap ya? Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka teman. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Anda tetap tutup. Siap kan? Vera standby. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Banyak di antara antum yang melihatnya ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Kak, yang gagal maju ke depan. Seneng banget kalau kayak gini. Kayak ngajar hiso akhiroh gitu tadi ya. Mulai. Buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup. Luar biasa. Dabors sih bagus banget hari ini, luar biasa. Hei teman-teman, Anda salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Kanan kiri Anda nggak ada yang tahu kalau Anda salah, kecuali tim multimedia dan kami yang tahu. Tapi ketika after zuhur, anak-anak UI harus berbayar lagi 560.000 hanya untuk ikutan apa Ustaz? Nih, antum lihat, namanya adalah applause hypnotic. Untuk menunjukkan karakter Anda, mereka ikutan acara itu. Hampir ribuan orang di aula UI mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan applause Ustaz.
Plus itu artinya tepuk tangan. Di Pramuka juga kasyaf setiap hari Kamis ada. Tapi kenapa hari itu horor banget bagi mereka, fokus banget, matanya melotot ke depan karena takut salah. Andai kan Anda salah di segmen ini, itu nampak banget. Tadi buka tutup kador yang tahu. Siap ya Ustaz ya, Ustazah ya. Mohon izin ya. Bismillah, tunjukkan karakter Dabors hari ini untuk Nusantara. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Dabors 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu karena takut salah, betul? Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang usia 40 tahun ke atas yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Dabors mah orang-orangnya pede-pede loh. Angkatan 23, buktikan pede Anda hari ini. Selamat pagi. Anda angkat tangan karena nggak mau dikatakan tidak pede, betul? Selamat pagi. Amazing, I like it. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika selamat siang, tepuk tangannya 2 kali, Bunda. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kemanapun Anda melangkah, antum melototin Anda semua orang hari ini, betul? Karena Anda takut salah di sini. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ustaz, fokus banget semuanya ya. Ada yang berdoa, ya Allah, gue jangan sampai salah, ya Allah, jangan sampai salah, ya Allah. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Jangankan Anda generasi Dabors, protokoler istana, mereka fokus banget. Ada yang sambil baca ayat kursi, Allah la ilaha illallah. Mereka takut salah banget. Ya, siap ya, bismillah ya. Kak, Anda buka tutup, ada kan salah, tak ada orang yang tahu. Tapi ketika segmen ini, yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi Dabors hari ini. Betul? Siap ya. Selamat pagi. Anda bagus banget. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? Andai kan Anda mengatakan, Pak Happy, saya pernah dengar loh kayak gini-gini, tepuk tangan kayak gini, kenapa hari ini jadi horor kayak gini ya? Selamat pagi, selamat malam. Tenang Bunda, tenang. Tenang Ustaz. Walaupun kita banyak hampir yang salah, yang di belakang itu tangan hampir nempel. Pas nempel, aneh nggak jadi. Masya Allah. Hai my people, di awal Ramadan, saat itu, tahun 2020, kami bertemu dengan para alumni, tapi bukan alumni pesantren. Kami diberi amanah untuk mengisi motivasi untuk alumni-alumni yang hadir di tempat ini. Siapa yang tahu? Kira-kira ini bendera mana, Ustaz? Ada yang tahu nggak, Ustaz? Ini bendera mana? Apa, Ustaz? Ada yang bilang Jamaika, betul. Ada yang lain? Jangan kau bilang ini bendera dari Cipete. Ada yang tahu kan? Dari Ciledug. Hai teman-teman, bisakah kita belajar dari spirit alumni yang tinggal di bawah bendera ini? Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Pak Khalid bisa dipindahkan aja kameranya di sini aja, yang ini. Kayaknya lebih touching karena di sini. Ustadz punten membelakangi. Ayah bunda lihat, ini Kepulauan Solomon. Awal pandemi kami datang ke tempat ini. Apa yang terjadi? Alumninya sudah hadir di situ. Pas turun di bandara, Allahu Akbar. Ana baru tahu ternyata Kepulauan Solomon yang kami tempati hari itu. Pakaiannya juga kayak gitu. Acara alumnian, gak ada sound system, gak ada acara-acara seperti seindah hari ini. Ketika kami datang ke sana, mereka berteriak, Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. Kami terpuruk kayak gini bukan karena COVID-19. Kami terpuruk kayak gini. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah pohon yang besar ini. Ini bibir. Pohon ini adalah sumber penyakit yang membuat orang Solomon tak bisa berkarya. Alumni-alumninya tak bisa berkiprah. Di usia-usia mereka, walaupun masih muda, pohon ini yang membuat mereka tumbang dan tak bisa apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kami menyaksikan dengan protokoler hari itu. Mereka berniat ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin melubuhkan ini pohon, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon, yang muslimnya hanya 3% santrinya, mereka datang ke pohon ini, mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah,
kami berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Karena dia yakin dengan Robnya. Apalagi seperti ini. Anda lihat ayah ini, Anda lihat ketika seorang ibu melakukan hal yang serupa terhadap anaknya. Dia berteriak, tapi apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan, ini pohon tumbang dan hancur. Begitu juga anak. Ketika dia berteriak terhadap anak, dan teriakan ini tak elok dipandang, tak elok didengar. Aku benci sama kau ini nak. Aku dari pesantren, tapi aku benci sama kau ini. Kau keluar dari pondok. Dia berteriak. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, satu kata teriakan ternyata bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan. Apalagi kita. Kalau kita berteriak depan anak dan teriakan yang tak elok didengar, maka itu akan membunuh jutaan hormon anak itu. Saya Happy Chandra, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Udah ya? Ya? Kita break dulu apa selesai? Selesai. Oh, break dulu. Oke. Saya kembalikan ke MC sebentar. Silakan MC. Apa nih, Sat? Ya. Setelah azan, habis itu anak closing aja. Oh, closing. Ya. Oh, siap, Ya, siap, gitu ya. siap, siap. Antum sampaikan aja dulu. Oh ya. Baik, rekan-rekan, kita Waktu di 15 menit ke depan sebelum ke segmen penutup, saya minta fokus kembali. Istana Bogor, silakan standby kembali setelah azan zuhur dari Istiqlal Jakarta. Ana moving di sini aja, Ustaz. Oke. Baik teman-teman, dalam hitungan 5 mundur pastinya sudah tanpa suara. 5, 4, suara noise-nya masih terdengar. 3, 2, 1. Terima kasih. Bisakah kita belajar dari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon? Yang pertama, di usia hari ini kita harus punya percaya diri seperti percaya diri orang Solomon. Karena apa? Seorang ayah bunda yang punya self confidence, mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Suka atau tidak suka teman-teman, kita semua harus seperti catur ini. Bapak-bapak yang suka main catur, ketika Anda masih mengatakan, saya mah Pak Epi orang kecil, keluarga saya keluarga kecil, Pak Epi saya mah udah alumni dari pesantren, tapi saya masih merasa, ya ginilah saya. Kalau Anda masih mengatakan saya merasa kecil, berarti kita nggak bisa belajar dari bidak catur ini. Anda lihat pion ini teman-teman, pion ini kecil tapi nggak pernah mundur. Dia kecil tapi gak pernah mundur. Dia tetap percaya diri. Dia terus maju ke depan apapun yang terjadi. Jadilah seperti pion-pion kecil ini. Karena di segmen terakhir di 15 menit ke depan, saya minta Anda fokus di 15 menit ke depan ini, my people, before I close this event. Pertama, ketika kami tanya Dabers 23, pertanyaan ini, saya yakin jawaban Anda sama seperti di Unhas Makassar kemarin pagi. Dabers, Anda memilih bergerak atau tertinggal, maka angkatan 23 akan memilih, semua akan memilih move, bergerak. Karena semuanya yakin banget kalau Allah menciptakan alam ini bergerak dan tidak ada yang stagnating. Allah menciptakan alam ini bergerak, daunnya bergerak, airnya bergerak, and I love it. Anda pun pasti cinta banget dengan video ini. Instrumen musiknya kami combine dengan teman-teman ISQ di 165 dan kami merasakan atmosfer yang indah hari itu. Video ini kami capture tanggal 28 September. Saat itu 8 jam sebelum Palu itu gempa, Ustaz. Semua warga Palu hari itu di Hotel Best Western Koko Palu, mereka mengatakan, Pak Chandra, aku suka video ini, aku suka tanah Palu ini, Pak Chandra. Mereka gak sadar kalau 8 jam setelah itu Allah menggerakkan jadi luluh lantak dan hancur. Dari 4.000 orang tersisa 40 orang. Allah masih menjaga kami sampai hari ini. Setelah acara selesai, kami flight sore itu. Ketika di Makassar, ada info kalau Palu itu luluh lantak, termasuk Best Western Koko Palu. Allah yang menggerakkan. Ahibati fillah, sahabat-sahabat Dabers yang luar biasa, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Anda gak kayak gini bentuknya.
Anda lagi nge-review ya. 10 tahun yang lalu generasi Dabos gak kayak gini, people. Anda gak percaya, lihat foto Anda waktu kelas 6 di Darun Najah. Ketika Anda melihatnya hari ini, astagfirullahaladzim, kebaon banget gitu ya dulu ya. Jangankan 10 tahun yang lalu, waktu Anda pertama kali masuk jadi santri baru di Darun Najah, Anda lihat foto itu, Anda lihatkan ke anak Anda, lihat ini foto Bunda hari itu. Pasti anak Anda mengatakan astagfirullahaladzim. Cantik banget ibuku itu kan. Perubahan sudah terjadi ayah bunda. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet digerakkan oleh Allah. Semua kiblatnya kemana ayah bunda? Raksasa dunia internet dikuasai oleh ini, betul? Apa itu bunda? Yahoo, semua cinta banget jangan Yahoo. Kiblatnya ke sini. Hari ini tak tahu Yahoo kemana, karena orang-orang sudah hijrah ke satu titik ini. Mereka cinta banget dengan Google-nya. 10 tahun yang lalu, seorang ibu keluar dari kamar, dia memegang handphonenya sambil menikmati teh panasnya. Dan ketika diklikkan tombol power handphone itu, akan muncul yang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ya, ini handphone zaman jahiliyah dulu, betul? Tak tahu handphone itu kemana sekarang, karena sekarang orang-orang sedang hijrah. Allah menggerakkan alam ini sangat cepat, ibu. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone berat banget, kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Bukan handphone yang satu lagi. Sebelum masuk ke alam Darun Najah hari itu, wahai angkatan 23, generasi hari ini, ketika review ke 20 tahun yang lalu, ke 30 tahun yang lalu, semuanya pasti rindu banget dengan kostum yang satu ini, yang hari ini gak bisa dipakai oleh generasi milenial. Apa itu kostumnya? Ini teman-teman. Saya kangen sebenarnya dengan kostum yang sarung yang seperti ini, yang fungsinya multifungsi. Kecuali Darun Najah, santainya nggak bisa pakai kostum kayak gini kan? Terbukti alam sudah berubah. Hari ini putra putri Anda gak mungkin kemarin lebaran kostumnya kayak gini, betul? Hari ini generasi milenial, generasi alfa dengan kostum yang mereka suka, pasti kostumnya berubah seperti ini. Alam sudah berubah. Kenapa anak katakan ini segmen terakhir? Bismillah, perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Anda masih ingat, ini adalah saat kami ngisi di Darun Najah, di aula bawah. Kami katakan kepada generasi calon alumni hari itu, kami katakan ke calon alumni Darun Najah hari itu, nah, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kepakan sayap alumni untuk negeri ini. Karena apa? Hijrahkan strategi kita Dabors 23 yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hai my people, coba lihat tulisan ini dengan menarik. Sadar atau tidak, semua digerakkan oleh Allah Sang Maha Segala. Ketika kita beberapa waktu yang lalu kita review otak kita dalam waktu 3 menit, teman-teman yang kami hormati, sebelum menuju kami ke airport. Percaya atau tidak, semua yang ada hari ini berapa orang, Ustaz? Berapa orang, Ustaz? Alumni ini? 175 ya, Ustaz. 175, baik yang online hari ini ataupun yang stay di sini. Ketika kita review hari ini, dulu generasi Dabors ada yang duduk dengan manis ketika seragam TK-nya itu dia pakai. Sebelum Anda masuk ke Darun Najah, semua generasi Dabors senang banget dengan kostum merah putih yang dia pakai. Termasuk ketika masuk ke zona SMP dan SMA, mereka pun kostumnya dengan sedemikian rupa, tapi bukan kostum yang Anda pakai waktu di pesantren. Ketika kami masukkan slide ini ke zona Anda hari ini, jemaah, pasti semua berpikir, Pak Hefi, saya udah meninggalkan seragam sekolah itu. Semua impian generasi Dabors hari itu apa? Yang hadir sebagai angkatan 23 atau yang punya putra putri hari ini, impiannya ini, Bibi. Wisuda. Ada punya putra putri pasti senang banget ketika wisuda, dia mengabarkan kepada Anda, ayah bunda, abi umi nanti hadir ya saat aku wisuda. Bukankah itu yang pernah Anda ungkapkan kepada orang tua Anda hari itu? Karena apa? Ini terjadi di Manado, Ustaz. Di Manado hari itu, anak MC wisuda, apa yang terjadi? Saat acara mau mulai, tiba-tiba di belakang protokoler dia berteriak, Pak Chandra jangan mulai dulu acaranya. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Calon alumni ini terlambat di hari wisuda. Ini alasannya, Ustaz.
Kalau Anda melihatnya dengan hati, pasti dapat materi yang luar biasa di segmen penutup ini. Bukan hanya dengan mata melihatnya. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya coba. Dia terlambat di hari wisuda. Ini adalah alumni Fakultas Tarbiyah yang di wisuda hari itu. Dia terlambat karena dia harus jalan kaki 2 jam 30 menit dari rumah menuju kampus. Yang tadinya semua wisudawan kesal melihat dia, tapi hari itu seorang wisudawan ini tak bicara apa-apa, hanya membawa kursi roda di atas karpet merah sambil mengatakan, aku bangga punya seorang ayah. Dia harus berjalan 2 jam 30 menit, Ustaz. Dia gak punya uang untuk naik PT-PT atau naik angkutan. Dari setelah subuh dia harus pakai toga wisudanya sambil berbisik di telinga ayah, ayah harus kuat ya. Menelusuri dinginnya tanah Manado. Yang tadinya semua wisudawan kesal melihat dia, tapi hari itu dia mendapatkan cinta yang luar biasa. Seorang ayah itu mengatakan, Pak MC, mohon maaf kami terlambat di hari wisuda. Bukankah ini juga impian Anda? Di usia hari ini punya buah hati yang dirindukan. Anda berdoa hari ini, ya Allah, sehatkan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Aku ingin di saat anakku bahagia, dan kita bisa menyaksikan potret kebahagiaan itu. Jangan kira putra-putri Anda gak berdoa. Dia pun berdoa untuk Anda, ya Allah, aku punya ayah bunda, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Kapan ini terjadi, Ustaz? Tahun 2018. Tahun 2019 sebelum pandemi kami bawa alam kita yang ini ke kampus UIN Araniri Aceh. Anda tahu apa yang terjadi? Allah menunjukkan satu potret 1 tahun sebelum pandemi, Ustaz. Tayangan barusan kami tayangkan di depan 500 calon wisudawan wisudawati. Lagi-lagi calon alumni dari kampus yang satu ini. Baru bicara 15 menit, tiba-tiba ketua BEM perempuan anak Lok Semawe itu dia teriak paling belakang. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku melihat tayangan video barusan, sedih hati kami Pak Henry. Kami berniat minggu depan kami di wisuda, Pak Chandra harus menyaksikan. Kami akan sujud di kaki ibuku Pak Chandra. Kami akan sujud di kaki ayahku. Siapa orang itu, Ustaz? Ini anaknya. Anak Lok Semawe, ketua BEM yang bernama Rina Maharami. Ini anaknya, Ustaz. Dia adalah generasi dari Bumi Lok Semawe. Calon alumni 2019 yang punya niat di hari wisuda ingin memeluk sang ayah dan bundanya. Tapi lagi-lagi ungkapan seorang penyair itu nyata. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda tahu apa yang terjadi bunda, ayah? Dia yang punya impian ingin di wisuda minggu depannya, tiba-tiba dia sakit detik-detik mau di wisuda. Viral di media sosial. Kami menyaksikan sebagai MC hari itu. Dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Kami menyaksikan potret hari itu. Acara tetap berlangsung saat disebut nama Rina Maharami. Anda tahu apa yang terjadi? Calon alumni ini sudah tertimbun dengan tanah dan batu nisannya. Tapi saat disebutkan nama almarhumah Rina Maharami, yang muncul siapa? Di belakang aula, tim kami mengatakan, Pak Chandra, ada yang lari di belakang aula. Seorang ayah yang hebat, ayah dari almarhumah, dia naik ke atas panggung sambil mengatakan, mohon izin, aku adalah ayah dari almarhumah. Dia naik ke atas panggung sambil mengatakan, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, dia adalah sarjana terbaikku. Ini potret 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Ini tayangannya, Bibu. Anda bisa melihat deh ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ayah ini maju ke depan dan ini tayangannya. Di atas lagi sholat, mic-nya kedengeran. Oh iya. Anda bisa perhatikan satu tayangan ini. Ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Hai my people, kenapa anak katakan ini kepada Anda sebelum saya tutup? Di saat usia hari ini, saatnya kita menjadi seorang ayah dan bunda, kebanggaan orang-orang tercinta Anda dan buah hati Anda. Maka di segmen terakhir ini, jadi alumni itu penting. Jangan yang penting jadi alumni. Jadi ayah itu penting,
Jangan yang penting jadi ayah, jadi seorang ibu itu penting. Jangan yang penting jadi seorang ibu. Ana Al-Fakir Happy Chandra, dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih generasi Dabos 23. Barakallahu fikum Pak Haji Edwin, terima kasih. Dan semuanya hari ini terima kasih sudah menemani kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Sekali lagi beri aplaus kepada Ustaz. Hatur nuhun, barakallahu fikum. Nggih. Jazakallah khair. Oh, siap. Antumnya tinggal di mana, Ustaz? Oh, dekat berarti ya, Ustaz?